Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Manda dengan NIM 18720-537 di Prodi Pendidikan Ekonomi B. Dan dosen pengampu saya yaitu Bu Nadia Rista, MPDE, dengan mata pelajaran Ekonomi Syariah. Dan di sini saya akan memenuhi proyek UAS yang saya akan jelaskan yaitu bagaimana perputaran uang di bank. Baik, jadi perputaran uang di bank itu yaitu penelitian ini yang bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, inflasi, suku, bunga, dan penggunaan uang elektronik terhadap perputaran uang di Indonesia. Jadi, variabel bebas itu dalam penelitian uang di Indonesia adalah pendapatan per kapita, inflasi, suku, bunga, dan penggunaan uang elektronik. Sedangkan variabel terikatnya adalah perputaran uang, populasi. Dalam penelitian ini adalah data pendataan per kapita, inflasi, dan suku bunga. Yang penggunaan uang elektroniknya ini, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 11, yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2019. Lalu, data penelitian BPS dan Bank Indonesia di teknik analisis, data yang digunakannya itu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mendapatkan per kapita berpengaruh positif terhadap perputaran uang di Indonesia. Lalu yang kedua, inflasi tidak berpengaruh terhadap perputaran uang di Indonesia. Lalu yang ketiga, suku bunga berpengaruh positif terhadap peraturan. Lalu yang terakhir, yang keempat, penggunaan uang elektronik tidak berpengaruh terhadap perputaran uang di Indonesia. Oke, kita masuk ke bagaimana cara sistem pembayarannya di perputaran uang bank ini. Tentunya akan mendorong pergerakan peredaran uang sehingga pemerintah sulit menentukan kebijakan dalam hal menentukan jumlah uang yang beredar. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menghitung pergerakan uang dalam masyarakat adalah dengan menggunakan konsep velocity of money atau disebut dengan kecepatan perputaran uang. Lalu yang perubahan penawaran uang, money supply, dan permintaan uang, money demand, di dalam perekonomian memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian yang berputar uang, sehingga penting suatu konsep dalam pengukuran perputaran uang di masyarakat. Perputaran uang, velocity of money, merupakan beberapa kali secara rata-rata dalam setahun $1. Dibelanjakan untuk membeli jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian atau miskin 2007A. Sederhananya, perputaran uang merupakan hasil dari perbandingan pendapatan nominal agregat produksi domestik bruto atau PDB dengan jumlah yang dikemukakan oleh Fisher 1911 dalam miskin 2007A. Baik, kita masuk ke pengaruh inflasi terhadap perputaran uang. Jadi, inflasi adalah suatu peristiwa moneter yang sering terjadi di semua negara, baik itu negara maju maupun negara sedang berkembang. Inflasi merupakan kenaikan harga barang yang disebabkan karena terganggunya keseimbangan antara kurs uang dengan arus barang, atau Ritonga 2011. Menurut teori Keynes, pemerintah, uang berpengaruh signifikan positif terhadap inflasi. Peningkatan permintaan uang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat harga yang telah diprediksi oleh perekonomian. Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya pemerintah kas untuk transaksi. Dengan demikian, akan berdampak pada kenaikan suku bangsa
suku bunga dan dalam jangka panjang. Hal tersebut dapat berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi karena tingginya tingkat inflasi sehingga perputaran uang juga akan semakin tinggi. Jadi pengaruh pengguna uang itu elektronik terhadap perputaran uang pada saat instrumen non tunai. Semakin banyak yang digunakan, maka semakin sedikit juga penggunaan uang secara fisik ataupun transaksi sehingga perputaran uang meningkat. Penggunaan alat pembayaran non tunai seperti uang elektronik tentu dapat menggunakan fungsi permintaan uang terhadap perputaran. Lalu, menurut Irving Fraser, pendapatan mengenai pembayaran non tunai memiliki alasan bahwa jika masyarakat dalam transaksinya menggunakan kartu kredit dan kartu debit, maka akan semakin sedikit pula uang yang dibutuhkan untuk jual beli akibatnya. Sebaliknya, apabila dalam melakukan transaksi lebih banyak menggunakan cek atau uang tunai, maka akan lebih banyak pula uang yang digunakan. Lalu, untuk bertransaksi sehingga perputaran uang akan turun, sehingga permintaan akan penggunaan uang elektronik akan mempengaruhi baik jumlah uang beredar maupun kecepatan perputaran uang velocity of money, Miskin 2017A. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perputaran uang di bank. Kurang jelasnya atau kurang pahamnya mohon dimaklumkan atau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.